Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini menjelang siang. Izinkan saya Muhammad Iqbal Imam, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Jatinulya Kabupaten Demak. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Baik, konsep utama dari budaya positif yaitu yang pertama adalah adanya perubahan paradigma baru. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini seiring kita kumpulkan yang kita dengar pada akhir-akhir ini di kurikulum Merdeka, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi itu dapat melayani semua siswa, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah ini kebetulan sekolah kita sudah sekolah pembelajaran dari fase yang dari periode yang pertama. Jadi sekarang sudah penerapan kurikulum Merdeka ada kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Dimensi pelajar Pancasila ini sudah sering kita dengar dan sering kita gembar-gemborkan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah dalam budaya kita, makna disiplin sering kita maknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung karena disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Justru wah ini kok gini suraina, pasti seperti itu. Tujuan kita adalah untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi dari dalam diri. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang kita motivasi adalah terutama yang dari dalam diri, intrinsiknya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman dan maupun tanpa hukuman. Jadi disiplin positif ini yang kita harapkan adalah rasa kesadaran anak yang muncul dari dalam diri anak. Jadi tanpa ada embel-embel takut atau ada embel-embel hadiah. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jelas, manusia itu harus bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar seorang manusia. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah rasa kesenangan. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga, kita dapat menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri tanpa ada rasa takut. Selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini ada
hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid merasa takut, bersifat memaksa, dan murid akhirnya apa? Menyembunyikan kesalahannya kepada kita. Dia melakukan kesalahan tapi dia menutupi menyembunyikan dan orang-orangan kalau tak udah yang mau begini, misalnya seperti itu. Untuk penghargaan yang pertama itu sebenarnya tidak efektif, walaupun merangsang murid tapi tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan karena menimbulkan rasa iri dari sesama teman. Wah, kain terus itu, memang benar dia bisa jawab, tapi ada rasa iri timbul. Yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima merampas menghargai dirinya. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kerja. Sekarang konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi berjangka jangka pendek untuk konsekuensi satu. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga adanya stimulus dan respon. Yang keempat murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Sekarang yang restitusi. Nah, restitusi ini yang kita harapkan yaitu pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek hanya sementara saja. Kalau untuk restitusi jangka panjang karena ini akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga murid menghormati diri dan orang lain. Yang keempat teori kontrol. Yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia akan tahu kalau dirinya salah dan dia akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia akan memperbaiki kesalahannya dan tidak mundur karena sudah melakukan berbuat kesalahan tadi, bisa kembali kelompoknya dengan baik. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan. Jadi restitusi itu tidak menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan, itu ciri yang ketiga. Yang keempat menuntut untuk melihat kedalaman diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus misalnya ini tidak mengerjakan PR. Yang pertama itu kalau hukuman, guru menghukum untuk menyuruh hormat selama 10 menit misalnya di lapangan, hormat 10 menit karena kamu tidak mengerjakan PR, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi beda. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Boleh dikerjakan saat istirahat, tapi tidak sama satu saja tidak dilipat gandakan, misalnya 2 kali atau 3 kali. Itu konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kenapa tidak mengerjakan? Konsekuensinya bagaimana? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita bagaimana? Nah, ini nanti murid akan menyadari kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini adalah contoh apabila murid tidak memakai atribut dalam satu acara. Kalau posisi penghukum, dia langsung patuhi aturan, lalu berdiri di barisan paling depan, itu suatu hukuman.
Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu Pak Guru kecewa dengan kamu. Yang ketiga, kalau posisi sebagai kontrol, sebagai teman, ayolah yang penting buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah, tapi jangan diulangi lagi. Lalu, sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya yang harus kamu lakukan. Berada posisi manajer, nah ini posisi yang kita harapkan itu sebagai manajer. Kita tanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Sudahkah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi murid akan menyadari kesalahannya dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Lalu Bapak. Nah ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di dalam kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai-nilai yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama, kita buat bersama, kita berkeyakinan kelas bersama antara guru dan siswa. Jadi semua nilai-nilai yang baik yang menurut anak-anak baik, menurut guru baik kita lakukan dan kita diskusikan. Lanjut. Nah ini adalah tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas dan di sekolah. Setelah itu kita merumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas tadi di tempat yang strategis. Misalnya di depan cetak papan tulis. Jadi siswa setiap melihat papan tulis juga melihat keyakinan kelasnya. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu berupa pernyataan atau nilai universal. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Contoh keyakinan kelas jangan panjang dan lebar, seperti bahasa iklan saja, singkat, padat dan jelas. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi mungkin keyakinan kelas antara sekolah satu dan sekolah yang lain juga akan berbeda karena sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Nah, jadi semua anak satu kelas tadi dilibatkan untuk membuat keyakinan tersebut. Ini adalah contoh keyakinan kelas 2. Ya, kebetulan saya mengajar di kelas 2. Yang pertama itu disiplin. Disiplin ini dalam segala hal, baik disiplin waktu, disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Jadi banyak hal tentang disiplin. Yang kedua, belajar yang rajin. Yang ketiga, melaksanakan tiket kelas. Yang keempat, saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, gemar membaca, mencuci tangan sebelum masuk kelas, dan menerapkan 5S. Karena 5S ini sudah menjadi budaya di SD Jatinangor. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi tindakannya, kenapa dia melakukan, ada alasannya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kemarin yang saya lakukan, yaitu tentang ada 2 siswa waktu makan bekal bersama, dia selalu melempar makanan. Jadi kebetulan pada SD Jatinangor itu adalah sudah menerapkan sekolah biasa, jadi makan membawa bekal dari rumah dan tidak mengandung unsur plastik. Nah, ini adalah teks bahasanya, mungkin videonya bisa kita tayangkan.
Kenapa kita melakukan itu? Saya kesalahan menjaga tidak mau berbagi makanan saya, maka saya diberi. Bila orang tidak boleh memaksakan kehendak ke orang lain dan bilang boleh, Iya, Pak. apakah Bina tahu kalau Bina sekarang ada masalah? Iya, Pak. Jadi di sini Pak Iqbal bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Membuat kesalahan itu hal yang wajar. Tetapi Ini kita menstabilkan identitasnya. penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bina melakukan ini pasti ada alasannya kan? Iya, karena pada saat saya ingin berbagi makanan dia, tapi dia tidak boleh. Oh itu. Bina tahu kan kalau tindakan itu merugikan orang lain, Iya, Pak. sehingga Bina sekarang ada masalah. Iya. Baik, sekarang kemarin kita berbicara tentang keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Apa yang Bina lakukan belum menunjukkan keyakinan kelas kita? Iya. Apa itu? Menghormati dan menghargai orang lain. Ya, menghormati dan menghargai orang lain. Baik, Bina ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Ketika Bina menerima makanan berjaga, apakah Bina termasuk menghormati dan menghargai orang lain? Iya, Pak. Baik, menurut Pak Iqbal, ada cara untuk meminta dihargai orang lain tanpa memaksakan kehendak. Bagaimana maksudnya? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Besok pada saat makan kita bersama, kita harus berlaku lebih baik lagi. Iya, Pak. Setelah mendapatkan arahan dan bimbingan dari Pak Iqbal, saya akan berusaha untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas, terutama nilai menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, itu adalah contoh restitusi yang saya lakukan kemarin, yaitu pada waktu makan bekal bersama ada anak yang bercanda sambil melempar makanan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu guru itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa salam sehat dan bahagia. Yang penting jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam.